Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi 25 Januari 2022. Mari siapkan hati dengan penuh sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Naiklah ungkapan syukur kami Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dan selalu baru dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memaknai firman ini dengan benar. Dan tidak hanya itu Tuhan, kami juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu di tengah kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini, pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan. Mungkinkah kita pernah ditolong oleh orang yang tidak kita kenal dalam hidup kita? Ada orang yang asing yang tidak kita kenal, lalu tiba-tiba datang menawarkan bantuan atau pertolongan tanpa kita sendiri meminta pertolongannya. Dan kita akhirnya terbebas dari masalah, bahkan luput dari maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang terkadang di dalam kehidupan kita ini terdapat banyak hal yang mengejutkan dan yang tidak masuk akal. Selalu saja ada orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan kita, hadir dan berbuat baik untuk menolong dan menyelamatkan hidup kita dari berbagai kesulitan dan tantangan yang kita alami. Hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel. Allah selalu berkehendak baik untuk menyelamatkan mereka sebagai umat pilihan dengan berbagai banyak cara dan melalui orang-orang yang tidak terduga sama sekali dalam hidup mereka. Sama seperti dalam bacaan kita, ini merupakan bagian dari nubuat Allah yang disampaikan Nabi Yesaya tentang panggilan dan pengurapan seorang raja yang bernama Kores. Ada rencana besar Allah dalam penyelamatan umatnya yang saat itu sedang hidup dalam pembuangan di Babel. Dan Allah ingin mewujudkan rencana besar melalui Raja Kores. Ada hal yang menarik, mengapa Allah memakai Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel? Raja ini bukanlah raja yang mengenal Allah. Mengapa Allah tidak memilih pemimpin dari antara bangsa Israel? Bapak, Ibu, saudara-saudara, relasi Allah dan manusia terganggu. Manusia atau bangsa Israel memberontak kepada Tuhan,
baik pemimpin maupun umat Israel. Mereka tidak mampu mendengar suara Tuhan. Mereka juga terobsesi dengan diri dan kelompok sendiri. Akhirnya mereka menyakiti hati Tuhan dengan ibadah yang munafik. Bahkan mereka melakukan penyembahan berhala. Namun cinta kasih Tuhan sungguh tak terbatas bagi bangsa Israel, umat pilihan. Ia menghukum Israel karena kasih-Nya agar mereka tidak binasa oleh dosa dan pelanggaran, dan agar mereka berpaling kepada Allah. Tetapi karena kasih-Nya juga, Allah menolong mereka, menyelamatkan bangsa Israel dengan cara-cara yang tak terduga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cara Tuhan menolong kita sungguh tak terselami oleh pikiran kita. Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk memberi pertolongan. Mungkin hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan yang tak kunjung ada solusinya. Mungkin saat ini kita masih menantikan jawaban Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan dapat menggerakkan hati setiap orang untuk menolong kita, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Yakinlah akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi untuk firman yang kembali meneguhkan iman kami, bahwa selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami. Ya Tuhan kami, berikan kami juga hati-Mu untuk lebih memperhatikan sesama kami, agar terciptalah kedamaian di antara kami. Ya Tuhan kami, di saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Berikan kami Tuhan kemampuan, perlengkapi kami, agar sepanjang hari ini kami dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Berikan kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, agar kami dapat melakukan pekerjaan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan karena sakit penyakit. Jamahlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi mereka, makanan, minuman Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah, teguhkanlah iman mereka. Setidaknya Tuhan, tambahkanlah kekuatan dalam mereka menghadapi pergumulan hidup ini. Ya Tuhan kami, inilah seruan kami Tuhan. Terimalah karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.